Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Bagi PDIP juga sedang menghitung betul, mengingat misalnya elektabilitas Ganjar Pranowo itu belum mencapai angka psikologis 60%. Jadi pemilihan cawapres itu harus hati-hati betul. Jangan sampai cawapres yang dipilih itu justru akan blunder yang tidak bisa meningkatkan elektabilitas Ganjar Pranowo. Itu yang paling penting. Makanya tidak mengherankan kalau kita semua punya anggapan bahwa di 2024 cawapres itu adalah kunci. Bahwa PDIP punya boarding pass, bahwa PDIP misalnya punya senjata pusaka yang cukup luar biasa namanya Ganjar Pranowo. Tapi kalau salah memilih cawapres tentu akan menjadi kiamat sehari dalam 14 Februari 2024 yang akan datang. Terus sekali perbincangannya, kalau 4 semarak, kalau 2 mungkin nggak? Mungkin, sangat mungkin. Justru saya sangat hakul yakin bahwa di 2024 itu sangat mungkin akan ada 2 poros. Poros kedua itu adalah sama-sama pendukung Jokowi atau head to head antara kubu pemerintah dengan kubu oposisi yang diwakili oleh kubu perubahan. Karena begini, apa yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar, safari politik bersama Airlangga Hartarto, kemudian datang ke Demokrat dan seterusnya, saya kira ini bagian dari orkestrasi politik yang diketahui oleh pemerintah, yang diketahui oleh ke-6 partai politik yang saat ini menjadi pendukung Jokowi. Jadi itu sudah paham semua. Rasa-rasanya poros ini ya yang ada di kubu pemerintah, saya membaca kalau memang Anies itu mendapatkan tiket pencapresan, iman politik pendukungnya itu tidak bisa dalam tanda kutip ya diculik satu persatu, maka akan saya lebih meyakini Ganjar versus Anies. Oh, Ganjar versus Anies. Ganjar versus Anies. Kalau ini adalah replika dari kubu pemerintah dan kubu oposisi. Saja misalnya Anies itu tidak mendapatkan tiket pencapresan, salah satu dari partai mereka itu hengkang dan angkat kaki dan berlabuh ke poros yang lain. Maka Anies tidak akan bisa maju, maka sangat mungkin Ganjar Pranowo itu akan berhadapan-hadapan dengan Prabowo Subianto. Atau jangan-jangan pemilu kita di 2024 seperti Pilkada Solo, Ganjar dan Prabowo itu berpasangan dan lawannya nanti tidak kuat. Itu sangat mungkin. Apa yang tidak terjadi? Jadi jangan dikira 6 partai politik di pendukungnya Jokowi itu jalan sendiri-sendiri. Tidak. Itu dirijen dan orkestrasinya satu orang. Kan kalau melihat kecenderungan Muhaimin dan Airlangga, safari politik ketemu kemana-mana, itu jelas kok. Dia ingin ngajak AHY. Kalau AHY bisa bergabung, itu artinya Anies nggak bisa maju. Nah, yang bikin pusing ini mungkin juga nggak, Bang Hensat, Prabowo Anies? Kalau ini agak sulit, kenapa? Kan Mas Ganjarnya kan sudah dapat boarding pass itu. Jadi memang yang paling mungkin kalau ada Aniesnya di situ ya lawannya Ganjar. Dan kalau ada Prabowo bisa jadi ada Ganjarnya. Jadi Mas Ganjar ini agak sulit dipatahkan kecuali ya di 25 November pada saat hari terakhir pendaftaran KPU, Bu Mega berubah. Nah itu mungkin Mas Ganjarnya nggak keluar. Tapi kalau per hari ini ya kira-kira akan begini. Gitu. Tapi bisa jadi seperti yang tadi Mas Adi katakan, kalau kemudian bergerombol semua memaksakan Mas Ganjar harus menang, akhirnya yang jadi calon presiden ya calon presiden hore-hore gitu. Dan itu bukan Pak Prabowo, bukan Mas Anies juga. Tapi kan kalau kita lihat per hari ini, walaupun nama Mas Ganjar dan Pak Prabowo ini menempati nomor 1, nomor 2 survei gitu ya, tapi kelihatannya masih ada pergolakan kepanikan di pemerintah untuk menjaga agar Anies Baswedan ini tidak muncul ke permukaan. Oh ya, sebagai sosok yang memang mengedepankan berbagai hal yang berlawanan dengan kondisi saat ini ya, ada perubahan, ada keadilan sosial dan lain-lain. Dia kalau di dalam komunikasi politik itu kan memang setiap kali 2 periode itu gerakan yang ada adalah perubahan. Makanya memang dengan suara perubahan yang terjadi itu membuat Anies Baswedan ini cukup kokoh gitu sebagai salah satu kandidat yang kuat, dan mudah-mudahan aja keimanan para pendukungnya kuat. Mana para pendukungnya kuat ya bisa terjadi ya. Misalnya Anies nggak jadi nyapres, Prabowo sama Anies kira-kira bisa nggak? Prabowo Anies jadi satu? Lah itu kan keputusannya ada di elit partai. Ini sangat mungkin bila anggota koalisi perubahan itu kemudian bernegosiasi dengan Pak Prabowo dan itu terjadi. Dalam politik banyak orang yang mengatakan ya bisa-bisa saja gitu. Tapi apakah kemudian pendukungnya Anies Baswedan akan tetap loyal bila pasangan yang ada adalah Prabowo Anies gitu ya? Karena banyak sekali relawan-relawan yang mengatakan bahwa ya Anies calon presiden itu adalah harga matinya gitu. Makanya kalau saya menilainya, kalau harus ada 2 calon dan itu akan seru buat demokrasi Indonesia, maka ada Mas Ganjar, ada Mas Anies. Jadi bayangan saya kalau di 2024 itu terjadi 2 poros, ini antara friendly match atau big match. Friendly match itu adalah tanding ulang antara kelompok-kelompok pendukung Jokowi, entah itu Ganjar melawan Prabowo atau Ganjar Prabowo melawan siapapun yang saya sebut seperti Pilkada di Solo, atau big match. Big match itu adalah kubu pemerintah Ganjar dengan Anies Baswedan. Tantangannya
kubu pemerintah tuh berani nggak menghadirkan big match itu karena ada resiko ya mereka akan tersingkir dari jabatan sebagai penguasa. Pilihan aman memang friendly match. Jadi siapapun yang menang, minimal IKN itu terus sustainable. Tapi Mas Adi pernah bilang katanya kalau Prabowo dengan Anies berpasangan nih jadi tsunami politik katanya Mas Adi. Ya bukan hanya tsunami Pak, ini akan menjadi huru hara politik yang paling dahsyat gitu ya. Sepanjang secara politik ini kan mempertemukan replika politik tubuh oposisi yang sejak lama mengeras. Ya Prabowo ini kan baru 4 tahun menjadi bagian dari kubu pemerintah. Tapi bukan tidak mungkin loh Prabowo ini iman politiknya akan kembali ke back to base, bahwa dalam politik kita memang soal segala kemungkinan. Yang tidak mungkin cuma satu dalam politik kita itu menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Udah itu aja. Semuanya masih mungkin. Jadi kalau 2 nama, kalau dari big match-nya Ganjar Anies. Ganjar Anies. Kalau friendly match Ganjar Prabowo. Bang Hensat kalau 2 nama. Karena kalau friendly match itu bukan saja kemungkinannya kalau Ganjar atau Pak Prabowo, bisa juga Mas Ganjar dengan Erlangga Hartarto. Itu kelihatan itu friendly match-nya. Nah gitulah, jadi ini kan harusnya ya yang dihadirkan oleh elit partai ini yang pertama adalah ikuti kehendak rakyat. Kemudian yang kedua demokrasinya dijaga. Kemudian yang ketiga hadirkan yang terbaik memang untuk Indonesia. Ini ada beberapa nama yang sejauh ini masuk dalam bursa cawapres potensial untuk Pilpres 2024. Ada beberapa nama, kalau kita lihat di sini ada Muhammad Iskandar, kemudian Said Akil Siraj, kemudian Khofifah Indar Parawansa. Nah, ini memang nama-nama yang sejauh ini masuk dalam bursa cawapres, tapi sekali lagi, sampai sejauh ini kalau kita melihat peta politik pasca PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai baca pres yang diusung oleh PDIP, ini memang belum ada sosok capres yang dikunci dalam tanda kutip oleh sejumlah partai politik. Nah, ini kalau kita lihat dari kalangan profesional, sebelumnya dari Nahdlatul Ulama, dari NU, kemudian ini juga nama-nama yang muncul dari politisi partai. Ada Erlangga Hartarto, kemudian AHY, dan juga Ridwan Kamil. Nama-nama ini tentu masuk dalam radar para politisi partai ya. Bagaimana kemudian mereka memformulasikan siapa yang akan disepasangkan dengan siapa dengan tujuan kemenangan Pilpres 2024. Kalau kita lihat peta politik sejauh ini kan yang sudah diumumkan sebagai baca pres, meskipun sekali lagi baca pres ini kan belum ada kesepakatan deklarasi bersama-sama seperti 2014-2019, tapi setidaknya ada langkah maju pengumuman baca pres. Tapi kan kalau sejauh ini kita lihat belum ada cawapres yang diumumkan oleh partai politik, semuanya masih menyodorkan proposal. Nah, ini psikologis partai politik sejauh ini seperti apa sih? Kita tahu sekarang itu pilpres tanpa incumbent. Itu menyebabkan tidak leluasanya capres menentukan posisi cawapres. Beda dengan incumbent periode kedua. Pak SBY di periode kedua lebih luasa memilih Pak Budiono, Pak Jokowi memilih Pak Maruf Amin. Jadi tidak terlalu determinan. Yang kedua, angka atau peta elektoral capres yang berpotensi kuat yang 3 orang ini, Ganjar, Anies, dan Prabowo, ini memiliki jarak margin yang sangat tipis, sangat kompetitif, sehingga menyebabkan variabel atau peran cawapres sangat menentukan. Kalau tepat dalam menentukan cawapres bagi seorang capres, dia akan komplementer, dia akan kontributif secara elektoral. Tapi kalau keliru, dia bisa menggerus juga potensi elektabilitas capres. Begitu juga kalau tepat dalam menentukan cawapres, maka akan menjadi faktor yang menyulitkan bangunan koalisi. Tapi ternyata sekiranya keliru, maka juga bisa membubarkan potensi koalisi. Jadi variabel cawapres ini untuk saat ini menjelang 2024 ini sangat menentukan bagi 3 capres ini dengan jarak margin yang tipis dan memiliki potensi kemenangan relatif masih terbuka bagi ketiga-tiganya. Partai politik juga sangat berhati-hati dalam menentukan cawapres karena di sana juga ada ketua umum partai yang juga mengincar, membidik posisi cawapres yang strategis bagi partainya supaya mendapatkan dampak elektoral, mendapatkan insentif elektoral. Jadi begini, cawapres itu ada posisi yang sangat krusial, penting, tetapi sekaligus disinilah titik krusialnya, titik kerentanan bubarnya koalisi, titik kerumitan yang harus diuraikan dibangun koalisi. Kalau tepat dalam menentukan, maka dia akan menjadi penguat bagi koalisi. Tapi kalau ternyata keliru, maka ini juga akan berpotensi membubarkan koalisi. Tergantung nanti, Vita, Bayu, apakah faktor cawapres ini melengkapi strategi dari si capres untuk memenangkan pertarungan. Saya punya analisa, bagi cawapres yang ingin mendapatkan posisi primadona, menjadi rebutan bagi para capres potensial saat ini, satu, dia harus memiliki kekuatan elektabilitas. Sama dengan capres, pusaran utamanya saat ini adalah pusaran elektabilitas. Mengapa Ganjar, mengapa Anies, mengapa Prabowo? Karena mereka memiliki elektabilitas yang dianggap memiliki peluang menang. Cawapres pun demikian, karena capresnya belum bisa
angka psikologis sampai 50-60%, maka variabel cawapres di mana posisi elektabilitas yang kontributif, komplementer diperlukan. Yang kedua adalah figur-figur cawapres tadi dari nama-nama tadi adalah memiliki akseptabilitas tinggi, tingkat penerimaan tinggi kemana? Ke para ketua umum partai, baik dari partai politik atau non-partai politik. Akseptabilitas kedua adalah tingkat penerimaan terhadap si capres itu sendiri, dan yang ketiga adalah akseptabilitas terhadap kingmaker yang memiliki pengaruh dalam mengatur beberapa poros-poros koalisi. Ditambah variabel yang ketiga, kalau ternyata punya tambahan topakan logistik, itu tambah memperkuat si cawapres yang makin jadi rebutan bagi capres-capres yang lainnya. Dan saya menduga penentuan cawapres tidak dalam waktu dekat, karena masing-masing punya strategi. Selain harus mengurai kerumitan tadi, yang kedua adalah mengintai atau mengintip strategi lawan. Kalau dia mengeluarkan cawapresnya si A, maka poros ini akan mengeluarkan si B. Jadi masing-masing mereka akan membidik atau mengintai strategi lawan politiknya. Begitu, Vita. Alasan kenapa partai politik sejauh ini belum mengumumkan cawapres itu memang karena ada kerumitan-kerumitan yang dialami untuk menentukan siapa cawapresnya itu? Atau seperti apa? Saya pikir Mbak Vita tidak hanya rumit ya, pening juga. Oke. Kalau pening ini kan biasanya dengan Pak SBY dan nggak terlalu pening waktu itu kan, karena memang dengan sandal jepit pun jadi waktu itu sindiran begitu. Nah sekarang makanya kenapa agak pening, karena kalau tidak dikalkulasi dengan benar, tidak dihitung secara matematika politik, tidak hati-hati betul menentukan cawapres, maka gelanggang politik yang datar ini tanpa incumbent ada potensi untuk menang. Makanya hati-hati betul, ada sekarang pembisik yang membisikkan agar Anies salah menggandeng cawapres. Begitu juga ada yang membisikkan supaya Ganjar salah menggandeng cawapres. Makanya adu strateginya adalah adu seberapa mahir piawai mereka untuk mengklikkan cawapres yang paling ideal, yang paling tepat. Berarti bisa disimpulkan nggak sih kalau sebenarnya Pilpres 2024 ini pertarungan para cawapres? Ya, artinya ini adalah pertarungannya cawapres. Jadi pertarungan Pilpres rasa cawapres. Jadi cawapresnya yang paling dominan sebetulnya. Makanya adu strateginya adalah saling menutup pintu itu untuk saling mengunci dan tidak akan diumumkan jauh-jauh hari. Karena ini saling dikunci oleh partai politik, karena ini adalah kunci kemenangan itu. Nah, banyak pengamat mengatakan bahwa variabel atau variabel yang digunakan untuk menggandeng cawapres ini jangan-jangan tidak ada yang kepake gitu loh. Misalnya variabel elektabilitas ya, kemudian variabel logistik, kemudian variabel partai. Menurut saya nggak percaya kadang-kadang mazhab itu. Karena kadang-kadang ada juga pandangan user yang sangat penting ketika kasus Kiai Haji Maruf Amin. Itu tidak bawa elektabilitas, tidak bawa partai, tidak bawa logistik. Tapi user polarisasi blok ideologis yang mengental pada waktu itu adalah konteks isu, maka kepentingan usernya adalah representasi nasionalis religius. Ada juga kepentingan waktu itu Pak Budiono, elektabilitas nggak kepake juga, tapi kepentingan waktu itu adalah ekonomi, latar belakang background ekonomi. Maka sebetulnya user representasinya bisa juga representasi wilayah, Jawa non-Jawa. Representasi misalnya yang ideal sipil militer ideal dengan kepala daerah, termasuk klaster dari menteri hari ini ada Pak Erik, ada Pak Sandi, ada Pak Mahfud MD. Klaster partai politik dipakai ada Pak Ridwan Kamil, ada Khofifah dan seterusnya, termasuk klaster ketua umum partai ada misalnya AHY, Airlangga, kemudian Caimin, termasuk kemudian ada Ridwan Kamil dari partai politik. Nah ini termasuk terakhir adalah yang menarik adalah Mbak Pita, Mbak Bayu adalah user kebutuhan yang saling punya irisan yang beda kebutuhannya. Karena irisan pemilih, kalau segmen pemilihnya sama dengan capresnya, itu tidak potensial untuk mendongkrak elektabilitas capresnya. Maka irisan pemilih yang berbeda. Satu lagi yang sangat penting Bang Bayu, jangan-jangan user kebutuhannya adalah Gen Z, Gen milenial. Ini nggak disebut banyak orang bahwa 60% penentu dewa elektoral kemenangan Pilpres hari ini adalah Gen Z milenial. Nah potensi itu bisa saja cawapres yang dibutuhkan adalah representasi dari kaum milenial dan Gen Z. Itu juga bisa kebaca gitu. Tetapi dari hasil temuan Bang Bayu, Mbak Pita, hasil temuan Voxpol itu konsisten. Bulan Juli, bulan Maret 2021, 2022, kita hanya tidak survei hanya 2023 ini. Itu namanya Sandi, namanya Ridwan Kamil, namanya kemudian AHY, itu sudah kepotret sama kita. Itu 2 tahun yang lalu, setahun 2 kali survei. Itu konsisten. Tapi ET nggak muncul, Erick Thohir. Tapi Erick Thohir hari ini kan sempat leading, katanya naik. Nah, dengan demikian, kalau memang hari ini tidak ada yang, apa yang dibilang Mbak Pita, psikologis ya 30% tidak ada yang mencapai di atas itu, maka memang sangat kehati-hatian itu sangat penting. Jadi, ini adalah gelanggangnya cawapres, bukan gelanggangnya capres. Karena rentang range-nya tuh Bang Bayu, elektabilitas Mas Anies
Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Hasil survei Voxpol juga konsisten. Ini rentang range margin of error, masih dinamis, masih tipis, tidak ada yang terlalu dominan. Walaupun banyak kemarin hasil survei menunjukkan Pak Prabowo leading, tapi itu tergantung data yang diambil. Kita nggak ambil data 2023, tapi kita yang punya data saja, itu tiga calon presiden ini juga pertarungannya masih sangat dinamis dan tipis. Berarti artinya dari tiga nama ini masih sangat kompetitif ya gitu. Nah, kita bicara tadi soal konteks kebutuhan. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.